Pemirsa, hujan ekstrim yang terus mengguyur wilayah Sumatera Barat sejak pekan kemarin memicu bencana banjir dan longsor di sebagian besar daerah. Sedikitnya 13 kabupaten dan kota terdampak dengan infrastruktur vital rusak dan akses warga terputus. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat selama 14 hari. Berikut liputan lengkap dari reporter TV One Hafsah Syafira dan juru kamera Senida Aditya. Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat di wilayah Sumatera Barat ke 14 hari ke depan terhitung sejak 25 November hingga 8 Desember mendatang. Hal tersebut dikarenakan curah hujan yang terus turun begitu di wilayah Sumatera Barat dan menyebabkan banjir dan longsor ke 13 kota dan juga kabupaten serta terdampak ke 28 nagari. Dan selain daripada itu pemirsa, infrastruktur juga turut rusak. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Sumatera Barat selama beberapa hari memicu banjir, longsor, angin kencang, dan luapan sungai di 13 kabupaten dan kota. Data BPBD menyebutkan bencana hidrometeorologi tersebar di Padang, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Padang Panjang, Pasaman, Pasaman Barat, dan sejumlah wilayah lain. Bencana ini tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga menghantam infrastruktur vital yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga. Di Kota Padang, sejumlah jalan amblas dan permukiman terendam banjir hingga 1 meter. Proses evakuasi dilakukan sepanjang malam, sementara arus deras menghambat tim penyelamat mencapai lokasi terendam. Di pesisir selatan, air bah yang datang tiba-tiba memaksa warga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Sementara di Padang Pariaman, lebih dari 21 titik banjir terdata di 8 kecamatan. Bencana juga merusak ladang dan perkebunan, menghantam sumber penghasilan utama warga pedesaan. Di antara infrastruktur yang rusak, jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Padang menjadi yang paling kritis. Jembatan setua 53 tahun ini penghubung Kuranji, Belimbing, dan akses ke kampus Universitas Andalas roboh setelah dihantam air bah yang membawa pohon-pohon berukuran besar. Dalam rekaman warga terlihat air bah mengalir deras, menghantam kaki jembatan, disertai suara gemuruh yang membuat warga panik dan berlari menjauh. Jembatan Gunung Nago ini menjadi salah satu infrastruktur yang ambruk dikarenakan debit air Sungai Gunung Nago yang sangat deras sehingga menghantam bagian bawah jembatan Gunung Nago. Untuk lebih mengetahui bagaimana kemudian kronologi ambruknya jembatan Gunung Nago ini, kami sudah bersama dengan petugas setempat yakni Bapak Dedi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ambruknya jembatan irigasi Gunung Nago ini di sekitar waktu 6.35 kalau nggak salah saya. Jembatan irigasi Gunung Nago ini menghubungkan daerah Kapalokoto ke Lambung Bukit, ke Kuranji, ke Belimbing, bisa sampai ke untuk masyarakat yang akses jalan ke Sungai Lari juga. Putusnya jembatan membuat mobilitas ribuan warga terputus total. Anak sekolah, pekerja, dan pedagang terpaksa memutar jauh. Mental dan ekonomi warga terdampak. Apalagi jembatan ini menjadi satu-satunya akses terpendek antar dua kecamatan. Di wilayah lain, tim BNPB dan BPBD masih menunggu cuaca membaik untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan dan menghambat bantuan masuk ke desa-desa terisolasi. Jadi kita memang sudah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, longsor, ancaman cuaca ekstrim di Sumatera Barat, dan penetapan status ini kita tetapkan sampai periode Desember tahun ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat 14 hari. Fokus pada pemulihan sarana publik, pembukaan akses jalan, perbaikan jembatan, serta penyaluran bantuan ke wilayah yang masih terisolasi. Di tengah ancaman cuaca ekstrim yang masih berlanjut, warga diminta tetap waspada karena potensi banjir dan longsor masih bisa terjadi sewaktu-waktu.
ini merupakan akses utama para warga Kecamatan Pau untuk melintas, sehingga memang perlu adanya peralihan arah, begitu peralihan jalan untuk menuju ke jembatan Karunji. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan saat ini dari Padang, Sumatera Barat. Hafsah Syafira, Senida TV One mengabarkan.